Halo teman-teman, pernah gak sih kalian dengar tentang kanker kulit? Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi faktanya penyakit ini bisa menyerang siapa saja loh. Nah, di video ini kita bakal ngobrol santai tentang apa itu kanker kulit, gimana cara mencegahnya, dan tanda-tanda yang harus diwaspadai. Yuk teman-teman simak videonya baik-baik ya. Kanker kulit adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh berubahnya sifat-sifat penyusun sel kulit yang normal menjadi ganas, di mana sel-sel akan terus membelah menjadi bentuk yang abnormal secara tidak terkontrol akibat kerusakan DNA. Kanker kulit dibagi menjadi 3 jenis, yaitu karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan yang terakhir melanoma maligna. Nah, karsinoma sel basal ini adalah tipe kanker kulit terbanyak yang bersifat lokal invasif, jarang bermetastasis namun tetap memiliki peluang untuk menjadi maligna karena dapat merusak dan menghancurkan jaringan sekitar. Karsinoma sel basal muncul akibat radiasi sinar ultraviolet yang biasanya terjadi di bagian wajah. Untuk karsinoma sel squamosa, ini adalah tipe kedua terbanyak setelah karsinoma sel basal. Karsinoma sel squamosa ini bermetastasis lebih sering dari karsinoma sel basal. Namun, angka metastasisnya tidak terlalu tinggi kecuali pada telinga, bibir, dan pasien imunosupresi. Jenis kanker kulit yang ketiga itu ada melanoma maligna. Melanoma maligna adalah tumor yang berasal dari melanosit, merupakan salah satu tumor yang paling ganas pada tubuh dengan risiko metastasis yang tinggi. Melanoma maligna dapat dibagi menjadi 4, yaitu superficial spreading melanoma atau SSM, nodular melanoma atau NM, lentigo malignan melanoma, dan yang terakhir acral lentiginous melanoma atau ALM. Epidemiologi kanker kulit yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 terdapat sekitar 6.170 kasus kanker kulit non-melanoma dan 1.392 kasus kanker kulit melanoma. Dua tipe kanker kulit yang paling umum terjadi adalah karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa. Kedua tipe ini dapat disembuhkan, tetapi akan meninggalkan bekas. Melanoma, tipe kanker kulit yang ketiga, adalah tipe yang lebih berbahaya dan banyak menyebabkan kematian. Kebanyakan dari 3 tipe kanker kulit ini disebabkan oleh paparan sinar UV. Nah, apa aja ya faktor risiko yang bisa menyebabkan kanker kulit? Ini beberapa faktor risiko kanker kulit, yaitu paparan radiasi ultraviolet berlebihan, faktor genetik atau riwayat keluarga, luka lama yang tidak sembuh, tai lalat berukuran besar, infeksi human papillomavirus, paparan zat kimia seperti arsenik, dan yang terakhir itu kebiasaan merokok. Ya, selanjutnya untuk cara mendiagnosisnya itu dibagi 4 cara. Yang pertama, anamnesis, untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Yang kedua, pemeriksaan fisik untuk melihat perubahan kulit secara langsung. Yang ketiga, dermatoskopi untuk mengevaluasi lesi kulit lebih detail. Dan yang terakhir, pemeriksaan penunjang seperti biopsi atau tes pencitraan. Next, kita bahas tentang pengobatannya. Untuk terapi melanoma maligna ada 2, yaitu lokoregional dan secara sistemik. Untuk lokoregional, yang pertama ada operasi, kemudian radioterapi, dan yang ketiga adalah kemoterapi. Kemudian untuk secara sistemik ada kemoterapi, hormonal terapi, imunoterapi, dan target terapi. Untuk terapi kanker kulit non-melanoma juga ada 2, yaitu lokoregional dan sistemik. Untuk lokoregional, yang pertama ada operasi. Nah, operasi ini tuh bisa berupa seperti wet excision, kemudian MMS atau Mohs micrographic surgery, kuretase, xerosurgery, dan laser ablation. Kemudian yang kedua ada radioterapi, yang ketiga adalah imunoterapi, dan yang keempat adalah kemoterapi topikal. Selanjutnya untuk secara sistemik, yaitu dilakukannya kemoterapi. Terus kira-kira kalau pasien kanker kulit harus melaksanakan radioterapi, kira-kira alurnya kayak gimana ya?
Nah, yang pertama yaitu ada administrasi. Di sini pasien membawa surat rujukan dari dokter pengirim ke nurse station dan kemudian pasien juga akan melakukan administrasi. Yang kedua yaitu poliklinik. Di sini dokter spesialis onkologi radiasi akan melakukan asesmen, anamnesis, dan edukasi terkait penyinaran kepada pasien dan keluarga pasien. Kemudian pasien akan menandatangani inform consent. Selain itu, dokter spesialis onkologi radiasi juga akan menentukan stadium pasien, dosis, teknik penyinaran yang akan digunakan, energi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu CT simulator. Di sini dilakukan simulasi sinar dan pembuatan masker fiksasi juga alat imobilisasi lainnya. Yang keempat yaitu TPS atau Treatment Planning System. Di sini delineasi dilakukan oleh dokter spesialis onkologi radiasi juga planning sinar oleh fisikawan medis. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu verifikasi, yaitu memastikan pergeseran berdasarkan tanda yang dibuat di simulasi dan berdasarkan perhitungan dari Fismed, yang kemudian dilakukan penyinaran. Dan selanjutnya yang terakhir adalah konsul atau kontrol. Ini tuh dilakukan ketika pasien mengalami atau merasakan keluhan. Yang terakhir, kita masuk ke efek samping radiasi. Yang pertama, yaitu ada perubahan kulit atau dermatitis radiasi. Kulit yang terpapar radiasi dapat mengalami kemerahan, iritasi, bengkak, melepuh, atau perubahan warna menjadi lebih gelap. Setelah beberapa minggu, area kulit tersebut bisa menjadi kering, bersisik, gatal, dan mengelupas. Untuk cara mengatasinya, yaitu hindari paparan sinar matahari langsung pada area yang diradiasi. Gunakan pakaian pelindung atau tabir surya dengan SPF minimal 30 saat beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua yaitu ada kelelahan. Pasien sering merasa kelelahan setelah beberapa minggu menjalani radioterapi. Rasa lelah ini bisa bertahan lama dan memengaruhi aktivitas sehari-hari. Cara mengatasinya yaitu yang pertama istirahat yang cukup, yang kedua aktivitas fisik ringan, dan yang ketiga yaitu pola makan yang sehat. Kemudian yang ketiga yaitu kerontokan rambut. Radioterapi pada area kepala atau dekat kulit dapat menyebabkan kerontokan rambut di area yang diradiasi. Rambut biasanya akan tumbuh kembali setelah terapi selesai, namun dengan tekstur atau ketebalan yang berbeda. Untuk cara mengatasinya yaitu gunakan shampoo bayi yang lembut dan hindari penggunaan alat styling yang panas. Dan yang terakhir yaitu perubahan nafsu makan. Beberapa pasien mungkin mengalami penurunan nafsu makan selama radioterapi. Untuk cara mengatasinya yaitu makanan porsi kecil, kemudian camilan sehat, dan konsultasi gizi. So, that's all about skin cancer. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video pembelajaran kita dari kelompok 2. Semoga informasinya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.